Salam pemirsa, selain menghadapi Tiongkok, Amerika Serikat juga tengah menghadapi Rusia. Strategi mereka melawan Rusia cukup sederhana, mengizinkan Ukraina menggunakan senjata yang dibeli dari Amerika Serikat untuk menyerang wilayah Rusia. Sebelumnya senjata-senjata tersebut hanya diizinkan digunakan di dalam wilayah Ukraina. Kini Ukraina dapat menyerang wilayah Rusia, termasuk kilang minyak, pangkalan militer dan bahkan pusat komando luar angkasa yang sangat penting bagi Rusia. Di medan perang Ukraina, terjadi perubahan besar yang menandakan tanda-tanda kemenangan bagi Ukraina. Serangan-serangan yang berhasil dilakukan ke wilayah Rusia, termasuk serangan terhadap kilang minyak, pangkalan militer dan pangkalan drone, telah merugikan Rusia secara signifikan. Serangan-serangan ini tidak hanya menghancurkan infrastruktur penting, tetapi juga menunjukkan kelemahan pertahanan udara Rusia. Rusia mengalami kerugian besar akibat serangan drone Ukraina. Kilang-kilang minyak yang diserang sangat merugikan Rusia karena mereka membutuhkan sumber daya tersebut untuk mendanai perang. Pangkalan-pangkalan militer dan pangkalan drone Rusia juga dihancurkan, mengganggu kemampuan Rusia untuk mempertahankan keunggulan udara mereka. Ketika Rusia berhasil mendapatkan bantuan amunisi dari Korea Utara, gudang amunisi tersebut juga berhasil dihancurkan oleh Ukraina. Ini menunjukkan betapa rentannya posisi Rusia saat ini. Drone-drone Ukraina mampu menemukan dan menghancurkan target-target penting Rusia seperti kilang minyak, pangkalan drone dan gudang amunisi. Sistem pertahanan udara Rusia, termasuk S-300 dan S-400, tidak mampu menahan serangan drone Ukraina. Hal ini membuat posisi Rusia semakin sulit di medan perang, dengan banyak pangkalan penting mereka yang hancur tanpa cara efektif untuk melawan drone Ukraina. Teknologi dan strategi militer baru, terutama drone, memainkan peran penting dalam pertempuran modern. Rusia yang dulu kuat kini berada dalam posisi yang sangat rentan karena ketidakmampuan mereka untuk menghadapi serangan drone yang canggih. Hal ini memberi keuntungan strategis besar bagi Ukraina di medan perang. Selain memiliki keunggulan udara, Ukraina juga berhasil menghancurkan markas komando divisi ke-6 di Belgorod. Ini sangat memalukan bagi Rusia, karena markas komando lain di Belgorod juga berhasil dihancurkan. Setiap markas komando berisi pejabat militer tinggi, tetapi bahkan mereka tidak bisa bertahan dari serangan. Sejak tahun 2014, Crimea berada di bawah kendali Rusia dan Putin, namun kini Crimea menjadi target serangan drone Ukraina. Garis biru yang menunjukkan jalur drone menandakan bahwa Crimea tidak memiliki sistem pertahanan udara yang memadai. Sistem pertahanan S-300 dan S-400 tidak mampu menghentikan serangan. Bahkan sistem S-500 juga tidak berfungsi dan hancur. Serangan yang lebih mengerikan adalah penghancuran 4 peluncur ATACMS dan pusat komunikasi serta pelacakan ruang angkasa Rusia di Crimea. Pusat komunikasi ruang angkasa ini adalah mata Rusia untuk memantau semua objek udara, termasuk pesawat tempur lawan. Setelah pusat ini dihancurkan, Rusia di Crimea menjadi buta dan tidak mampu memantau apapun. Setelah Amerika Serikat memberikan lampu hijau, Crimea menjadi target utama serangan Ukraina. Serangan ini membutuhkan dukungan militer Amerika, terutama dalam penentuan lokasi target. Penggunaan rudal ATACMS yang sangat presisi menunjukkan bahwa Amerika Serikat sangat terlibat dalam mendukung serangan ini. Rusia menyadari bahwa penargetan ini dilakukan oleh Amerika Serikat melalui satelit mereka, bukan oleh Ukraina. Serangan ini juga menciptakan kepanikan di antara warga sipil di Crimea. Beberapa serangan tampaknya sengaja diarahkan ke area pemukiman untuk menciptakan ketakutan dan menunjukkan ketidakmampuan pertahanan udara Rusia. Ini menunjukkan bahwa Ukraina telah kembali dan Rusia tidak bisa melindungi wilayahnya. Berita selanjutnya, kesimpulan. Penggunaan rudal ATACMS yang sangat presisi menunjukkan bahwa Amerika Serikat sangat terlibat dalam mendukung serangan ini. Rusia pun menyadari bahwa penargetan ini dilakukan oleh Amerika Serikat melalui satelit mereka, bukan oleh Ukraina. Serangan-serangan ini tidak hanya menghancurkan infrastruktur penting Rusia, tetapi juga menunjukkan kelemahan pertahanan udara mereka. Crimea kini menjadi titik pusat serangan Ukraina, dan serangan lebih lanjut di wilayah Rusia mungkin akan terus terjadi menggunakan senjata buatan Amerika Serikat. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.